Halo pemirsa, kembali lagi di channel Portal Dunia yang selalu update seputar berita nasional. Partai Demokrat dan PKS menegaskan bakal tetap konsisten mencalonkan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan meski hasil survei LSI Denija justru menempatkannya masuk ke dalam bursa cawapres mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Kepala Badan Komando Strategis, Bakomstra, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, partai berlambang Mersi itu tetap konsisten mencalonkan Anies. Ia justru menunggu Prabowo bergabung dengan KPP. Partai Demokrat tetap konsisten Anies Capres KPP. Skenario pasangkan Anies dengan Prabowo enggak ada. Kami justru menunggu Pak Prabowo dan Gerindra gabung KPP selama mengusung Anies Capres 2024. Ujar Herzaki kepada knindonesia.com. Selasa, 1/8. Di sisi lain, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan KPP tetap solid dan tak mempertimbangkan skenario selain mencalonkan Anies sebagai presiden. Sampai saat ini Mas Anies adalah capres dari Koalisi Perubahan. Kami senantiasa solid dan istiqamah agar koalisi ini bisa berlayar dan memenangkan Pilpres 2024, tuturnya. Menurutnya, tujuan KPP adalah mewujudkan perubahan dan perbaikan. Pihaknya juga tak mau berandai-andai jika Anies kalah, sehingga KPP berpeluang bergabung dengan Gerindra dan PKB pada putaran kedua. Kami tak ingin berandai-andai. Saat ini fokus kita untuk memenangkan kontestasi Pilpres saja, kata Kamhar. Terpisah. Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga senada dengan dua politikus Partai Demokrat. Namun, dia menilai simulasi tersebut merupakan hal yang bagus untuk membangun komunikasi antara Anies dengan Prabowo. Bagus. Tandanya semua bisa komunikasi. Akan tetapi posisi saat ini Mas Anies masih capres KKP. Dan kami fokus dengan hal itu. Belum ada skenario cawapres Pak Prabowo, ucapnya. Dia juga memberi tanggapan apabila Anies kalah pada putaran pertama Pilpres 2024 sehingga ada kesempatan bagi KPP untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB. Akan ada komunikasi berikutnya. Tetapi kami menekuni proses mencalonkan Anies, ujar Mardani. Sebelumnya dalam hasil survei LSI Denija pada Senin, 31/7, lalu, Anies tak diikut-sertakan dalam simulasi survei Capres untuk Pilpres 2024. Dalam survei itu, Anies masuk ke dalam bursa cawapres untuk Ketum Gerindra yang kini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Dalam surveinya, LSI Denija menyorongkan sejumlah nama cawapres bagi bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang berawal dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR. Beberapa nama itu dianggap potensial untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar dan Prabowo sebagai dua nama bakal capres teratas dalam survei-survei LSI Denija sebelumnya. Beberapa nama itu dianggap bisa menutupi kekurangan Ganjar dan Prabowo, baik dari segi elektabilitas pada persebaran wilayah maupun kemampuan dalam isu tertentu terutama ekonomi. Dari sejumlah nama itu, LSI Denija menganggap Anies Baswedan bisa menjadi cawapres Prabowo.